Hari ini kita mau bahas 14 fakta menarik tentang mengapa kita tertarik sama lawan jenis kita. Yuk, gak usah lama-lama, langsung kita mulai bahas. Jadi gini bro, ketertarikan tuh punya peran penting dalam hidup kita. Dia berpengaruh sama cara kita berhubungan sama orang, bentuk hubungan kita, dan bagaimana kita berperan dalam masyarakat. Kalau kita menarik, orang lebih suka sama kita dan kita punya kesan yang bagus. Orang-orang bakal merasa kita menarik, keren, dan diinginkan sebagai teman atau pasangan. Pertanyaannya sekarang, bukan soal bagus atau enggaknya jadi menarik dalam pandangan masyarakat. Pertanyaannya lebih ke arah mengapa dan dari mana aja daya tarik ini datang, serta kenapa ada orang yang lebih menarik daripada yang lain. Ketertarikan itu terlihat dari luar, kayaknya gampang banget ditebak. Misalnya, kalau seseorang ganteng atau cantik, pasti kita anggap dia menarik. Tapi sebenarnya ada banyak hal yang nggak kelihatan di permukaan, yang nentuin siapa yang kita pikir menarik dan kenapa. Nah, yang lebih menarik itu datang dari dalam dan seringkali nggak mudah ditebak. Kadang, preferensi kita dalam kehidupan nyata justru bikin kita kaget. Kita jadi diajak buat mikir lebih dalam dan ngeremehin norma-norma sosial serta standar kecantikan yang umumnya berlaku. Singkat alasannya, kita tertarik sama seseorang atau kenapa mereka tertarik sama kita bisa aja dari hal-hal yang gak kelihatan. Kalau kita mau bener-bener ngerti soal hal ini, kita mesti pandang lebih dalam lagi. Walaupun terkadang kita merasa kalau ketertarikan itu dorongan fisik yang kuat, sebenarnya semuanya bermula dari pikiran kita. Hal pertama yang dicari di otak kita yaitu wajah yang simetris, yang lebih diinginkan daripada wajah non-simetris. Perasaan dan cara kita lihat sesuatu berinteraksi sama ingatan dan pengalaman yang udah kita punya, buat bikin kita pilih-pilih dalam hal romantis. Contohnya, kita bisa tertarik sama seseorang gara-gara mereka punya kualitas yang kita kaitkan sama orang yang kita anggap menarik juga. Kalau kita paham gimana otak kita bekerja, kita bisa sadar pola dan kebiasaan yang ngaruhin siapa yang kita suka dan siapa yang suka sama kita. Kalau kita lihat dari sisi daya tarik manusia, mungkin aja kita jadi lebih menarik dari sebelumnya kalau kita coba pahamin hal-hal yang dijelaskan tadi. Ada juga faktor biologis yang ngaruh, kayak soal simetri. Meskipun kita nggak sadar, otak kita sebenarnya lebih suka muka yang simetris daripada yang enggak. Nomor 2, berlawanan benar-benar menarik. Nah, ada juga ungkapan berlawanan menarik yang nggak selalu berarti orang yang beda jauh sama kita. Ini lebih ke soal gen yang disebut MHCS. Otak kita sendiri secara nggak sadar tertarik sama orang yang punya MHCS yang berbeda dari kita. Intinya, kita bisa tertarik sama orang yang kelihatan beda tapi punya gen yang berlawanan dengan kita. Nomor 3, ikuti mata. Seringkali orang coba tutupin perasaan mereka waktu dekat sama orang yang mereka suka, tapi bahasa tubuh bisa ngungkapin perasaan asli mereka. Kalau mau tahu siapa yang disukai seseorang, coba perhatiin tatapannya. Karena kita suka lihat orang yang kita suka, jadi seringkali kita ngeliatin mereka tanpa sadar.
Ini juga bisa jadi tanda kalau seseorang lebih tertarik sama kita daripada yang kita pikir. Nomor 4. Kecantikan memiliki cara yang aneh. Kecantikan atau kegantengan sering bikin kita salah nilai orang. Kita jadi cenderung lihat mereka dari sisi positifnya, meskipun sebenarnya kita nggak tahu banyak tentang mereka. Misalnya, orang bisa ngerasa kita menarik, tapi mereka nggak tahu banyak soal kita. Mereka mengasumsikan kita pintar dan sukses tanpa tahu banyak soal hidup kita. Jadi, penampilan fisik bisa ubah persepsi orang tentang kita. Nomor 5. Suara ketertarikan yang halus. Jika kamu memperhatikan dengan seksama, kamu dapat mengungkapkan perasaan ketertarikan hanya dengan mendengarkan suara. Suara juga bisa nunjukin ketertarikan. Kalau kita dengerin dengan teliti, kita bisa nyadar perasaan tertarik dari seseorang dengan suara. Suara kita suka berubah waktu kita suka atau pengen memikat seseorang. Misalnya, suara cowok cenderung lebih serak buat kelihatan dominan. Sementara suara cewek bisa jadi lebih tinggi atau lebih genit. Kalau seseorang selalu ubah-ubah nada suaranya, bisa jadi mereka tertarik sama kita. Nomor 6. Wanita harus mengambil langkah pertama. Wanita sekarang juga bisa ngambil langkah pertama. Sebelumnya pria yang biasanya harus lakuin ini, tapi sekarang wanita yang lebih tegas dan percaya diri juga bisa langsung ambil inisiatif. Survei menunjukkan bahwa pria juga suka sama wanita yang berani menunjukkan ketertarikan. Jadi, wanita yang berani ambil langkah pertama juga punya peluang yang bagus untuk gebetin. Nomor 7. Ketertarikan aturan 5 detik. Pria yang ambil inisiatif pertama kali jadi lebih menarik. Ketertarikan awal itu lebih cepat terjadi daripada yang kita sadari. Misalnya, saat kamu lihat seseorang dari seberang ruangan dan mereka datang ke mejamu, dalam waktu sekitar 5 detik kamu udah bisa nentuin apakah kamu tertarik sama mereka. Jadi 5 detik pertama itu penting banget buat nentuin ada kupu-kupu atau ada gejolak di dalam hatimu. Nomor 8. Pernahkah Anda tertarik pada seseorang yang sudah punya pasangan? Kadang kita tertarik sama orang yang udah punya pasangan. Ini lumrah dan ada penjelasan psikologisnya. Dalam persaingan evolusi, daya tarik itu jadi kompetisi buat dapetin pasangan terbaik. Tapi kadang kita bingung siapa yang paling pas buat kita. Jadi kita sering tertarik sama orang yang diincar orang lain. Kalau mereka populer, kita jadi ngebet banget buat macarin mereka atau gebetin mereka. Nomor 9. Emosi yang paling menarik. Penelitian baru ini menunjukkan bahwa pria dan wanita tertarik sama emosi dan tipe pasangan tertentu. Pria lebih suka wanita yang kelihatan bahagia dan semangat. Di sisi lain, wanita cenderung suka cowok yang percaya diri dan punya harga diri tinggi. Jadi, usahain tunjukin emosi positif dan percaya diri pas ketemu orang. Ini bisa bikin kesan yang kuat dan gak terlupakan buat mereka. Nomor 10. Sindrom Oedipus. Mungkin ini gak akan jadi favoritmu, tapi ternyata orang yang kamu anggap menarik mungkin punya kemiripan dengan salah satu orang tua kamu. Karena ada hal yang disebut sindrom Oedipus. Ini gak berarti kamu secara gak sadar tertarik sama orang tua kamu. Cuma otak kita punya kecenderungan tertentu, yaitu ada kesamaan mungkin dengan orang tua kita. Efek keakraban. Pertama kali lihat seseorang, kamu mungkin nggak terlalu mikirin mereka, atau bahkan hampir nggak
ngeh kalau mereka ada. Tapi kalau kamu sering ketemu mereka, secara perlahan mereka jadi kelihatan lebih menarik. Ini soal efek psikologis yang disebut efek keakraban. Makin sering kita lihat seseorang, makin kita cenderung suka sama mereka. Ya bener lah, ada orang yang bilang witing tresno jalaran songko kulino. Mungkin itu juga ada benernya juga ya. Nomor 12, efek musik. Musik bisa bikin perasaan tertarik tumbuh. Kalau kamu ngobrol sama seseorang tanpa ada perasaan tertarik, coba deh kamu dengerin musik. Musik bisa ubah cara kita lihat orang dan nampilin sisi baru dari mereka. Jadi, kalau mau terlihat lebih menarik, mungkin kamu bisa coba mainin musik buat ubah suasana. Nomor 13, janggut nggak semua menarik. Ternyata rambut wajah seperti jenggot bisa bikin kita lebih menarik. Janggut yang banyak diinginkan biasanya yang pendek dan rapi, kayak janggut yang dicukur atau dipangkas dengan rapi. Model janggut yang berjenggot ini kasih tampilan maskulin yang banyak disukai wanita. Di sisi lain, jenggot yang terlalu lebat bisa bikin penampilan jadi acak-acakan dan kurang terawat. Jadi, kalau kamu suka punya jenggot, pilih model yang pas dengan penampilanmu. Kalau enggak, jenggot malah bisa ngurangin kesan maskulinmu. Penilaian kita tentang menarik atau enggaknya seseorang bisa berubah seiring waktu. Jangan khawatir kalau saat ini mungkin ada yang enggak menarik dengan kamu. 14. Kebanyakan orang nggak sadar kalau preferensi kita berubah seiring bertambahnya usia dan pengalaman kita. Kita jadi cari hal-hal yang beda dan nilai kualitas tertentu daripada yang lain. Jadi, kalau sekarang ada yang nggak ngerasa kamu menarik, jangan khawatir. Kalau kamu terus berkembang dan bekerja pada dirimu sendiri, orang itu mungkin bakal sadar kapan-kapan betapa menariknya kamu sebenarnya. Sekian pembahasan kita hari ini. Jangan lupa subscribe untuk dapetin konten-konten yang menarik berikutnya. Dan salam semangat dan sampai jumpa.